Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji dan guru penguji. Saya Eka Erlita. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video uji kinerja yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Sehat ya? Sehat. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran komputer akuntansi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang yang minta bantuannya untuk pimpin doa. Oke, silakan pegang pimpin doanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk materi, Ibu absen terlebih dahulu. Nah ya, Dea Putri Ayu, Andesta Wulansari, Anissa Marcella, Mariza Hertika, Mona Foralisa. Oke, hadir semua nah ya? Oke. Tadi sudah absen, masih tetap semangat ya? Masih. Ya nah ya, walaupun cuaca di luar sedang mendung, suasana sedang tidak mendukung, yang pasti bikin kita ngantuk ya kalau mendung ya. Tapi kita harus tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan Belajar. Karena kalian harus ingat, kalian di sini adalah sudah kelas 3 ya. Kalau kelas 3 berarti sebentar lagi akan mendekati Ujian. Jadi untuk menghadapi ujian, kalian pun harus lebih semangat. Pahami materinya. Perlahan. Yang kurang jelas itu boleh tanyakan dengan Bu. Oke? Bisa ya? Oke. Masih ingat minggu yang lalu apa yang sudah kita bahas? Pencatatan transaksi pembelian. Kemudian ada kartu hutang dan juga ada tentang persediaan. Nah, berbicara tentang persediaan, hari ini kita bahas bagaimana kita memperoleh persediaan. Minggu yang lalu persediaan itu bisa kita peroleh dari kegiatan pembelian. Nah, hari ini kita bahas tentang pembelian bahan baku, bahan penolong dan aset tetap. Ya, di sini Ibu sudah siapkan materi yang akan kita bahas ya. Materi kita hari ini ya, di sini tentang pencatatan transaksi pembelian pada perusahaan manufaktur. Ya, di sini ada gambar. Di sini orang yang sedang melakukan pencatatan dan di sini ada sebuah pabrik dengan setelah melakukan kegiatan pembelian ya. Oke. Ya, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nantinya ya. Di sini kita akan bahas dua kompetensi. Yang pertama 3.4. Di sini adalah menganalisis pencatatan transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap dan pencatatan transaksi pembayaran hutang pada perusahaan manufaktur. Pada poin 34 ini adalah pengetahuan. Ini adalah bagian keterampilan. Di sini kalian harus dapat melakukan entry transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap dan pencatatan transaksi pembayaran hutang pada perusahaan manufaktur. Ya, jadi di kompetensi dasar ini ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian capai setelah mempelajari pencatatan transaksi pembelian. Tujuan yang pertama ya, di sini dikatakan menganalisis pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap dan pencatatan transaksi pembayaran hutang pada perusahaan manufaktur. Artinya kalian harus dapat menganalisis ya, apa saja yang dimaksud dengan pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset dan pencatatan pembayaran hutang. Kemudian tujuan yang kedua, di sini menjelaskan pencatatan transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap dan pencatatan transaksi pembayaran hutang pada perusahaan manufaktur. Setelah menganalisis, kalian harus dapat menjelaskannya. Ya, harus dapat mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan pembelian bahan baku. Seperti apa sih pembelian bahan penolong? Ya, kemudian bagaimana cara pembelian aset tetap? Nah, ini yang tujuan kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, di sini kalian harus melakukan entry transaksi pembelian
di sini belajar tentang komputer akuntansi. Kemudian tujuan yang terakhir, setelah kalian input, ya, kalian harus dapat mengoreksi. Ya, harus dilihat kembali. Sudah betul belum entry transaksi yang kita buat tadi? Langkah-langkahnya sudah tepat belum? Ya, nah itu. Jadi keempat tujuan ini saling berkaitan. Dari menganalisis, kemudian dijelaskan, kemudian melakukan, dan yang terakhir adalah mengoreksi. Oke, jelas ya? Nah, itu tadi tujuannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada konsep dari materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah alur transaksi pembelian. Jadi harus kita lihat dulu bagaimana caranya atau bagaimana terjadinya transaksi pembelian. Kemudian materi yang kedua di sini adalah penggunaan menu purchase. Ya, setelah kita tahu alurnya, mulai kita gunakan purchase yang ada dalam aplikasi Mayo. Kemudian yang ketiga di sini kita mulai mengentry, memasukkan bukti-bukti transaksi yang terkait. Dan materi yang terakhir di sini adalah pembayaran hutang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, belum ada ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada video yang sudah Ibu siapkan. Ya, nanti silakan kalian lihat apa sih yang terjadi di sini. Oke? Ya, ini videonya yang sudah Ibu siapkan. Silakan diamati. Kesimpulan yang kalian tarik dari setelah kalian mengamati video di depan tadi, ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan, Andes. Oke, cara pembuatan, mungkin pengolahan lebih tepatnya kali ya. Cara mengolah bahan baku. Hanya cara pengolahannya aja, ada yang lain? Oke, silakan. Oh, keterbatasan bahan baku, kekurangan bahan baku. Oke ya, nah itu. Ada lagi? Hanya ada itu aja. Oke ya. Jadi dari video tadi yang sudah Ibu tampilkan, ya bisa kita lihat kalau dalam pengolahan suatu produk itu ada bahan baku inti yang diperlukan. Dan sekarang masalah yang kita hadapi itu adanya keterbatasan bahan baku. Sebelum kita masuk ke alur, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan pembelian. Ya, di sini dikatakan pembelian merupakan transaksi yang berkaitan langsung dengan laba rugi perusahaan, mengurangi kas jika pembelian dilakukan secara tunai dan akan menambah saldo hutang jika dilakukan secara kredit. Berarti jelas, nah ya. Dari dua pengertian ini terdapat dua konsep pembelian. Apa yang pertama? Secara tunai dan secara kredit. Kalau dia tunai itu akan mengurangi kas perusahaan. Kalau secara kredit maka akan menambah saldo hutang pada perusahaan. Jelas ya konsep pembelian ya? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini alur. Ya, Ibu katakan tadi, alur dari transaksi pembelian. Alur yang pertama di sini adanya pesanan pembelian. Berarti sebelum kita memperoleh bahan baku kita harus melakukan kegiatan pemesanan. Baru setelah pemesanan akan ada kegiatan pembelian. Ya, baru kita ada kegiatan pembayaran, baik itu kredit maupun tunai. Setelah ada kegiatan pembayaran, baru ada
kegiatan pembayaran itu akan ada retur, ya. Jadi ingat, setiap kegiatan pembelian penjualan selalu diiringi dengan kegiatan retur. Apa retur? Ada yang tahu apa retur? Pembelian barang yang rusak. Pembelian barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan pesan. Mulai jelas ya? Ada yang mau ditanyakan tentang alur? Tidak ada? Oke, cukup jelas berarti. Berikutnya kita lihat di sini. Nah, ya, kalau yang tadi kita bahas tentang pembeliannya, tentang alurnya, kemudian dalam kegiatan pembelian itu kita entry ke dalam aplikasi Mayok. Dalam aplikasi Mayok itu dikenal dengan kata purchase, ya. Jadi begitu kalian buka aplikasi Mayok akan muncul menu purchase. Disinilah tempat kalian nanti akan melakukan pencatatan pembelian, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Baik itu pembelian bahan baku, bahan penolong maupun aset tetap. Ya, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini ada sedikit keterangan kalau Mayok Accounting versi 18 memiliki menu purchase yang bisa digunakan untuk mencatat pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset dan pembelian lainnya yang diperoleh pemasok melalui proses pembelian, baik itu pembelian awal maupun secara berulang. Ya, maksudnya baik itu pembelian yang baru pertama kali kita lakukan atau memang yang sudah pernah kita lakukan yang kemudian kita lakukan kembali. Nah, di sini ya, di sini ada tampilan dari aplikasi Mayok itu sendiri. Ya, di sini ada jendela Mayok, ya. Di sini ada kata purchase yang artinya pembelian, ya. Kemudian karena kita di sini mau melakukan kegiatan pembelian, berarti kita klik purchase yang ibu lingkar ini, ya. Setelah kita klik purchase, maka dia akan muncul, ya, bagan seperti ini. Jelasnya nanti kita bisa lihat langsung aktif dalam komputer akuntansinya, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, ada manfaat purchase dalam aplikasi Mayok. Yang pertama, ya, untuk memasukkan data pembelian. Yang kedua, untuk mencatat pembelian secara berulang. Ketiga, menyiapkan pesanan pembelian menerima barang dagangan yang sudah dipesan. Kemudian manfaat yang keempat, memeriksa barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi pesanan. Yang kelima, melakukan pembayaran tepat waktu kepada pemasok. Dan yang terakhir adalah mengelola utang usaha secara terperinci dan akurat. Jadi itu tujuannya kita dalam bentuk purchase dalam aplikasi Mayok. Oke, untuk lebih jelasnya melihat seperti apa sih aplikasi Mayok yang ada di komputermu, silakan diaktifkan. Buka Mayoknya, kemudian kalian lihat tampilan purchase-nya. Sama tidak seperti tampilan yang ada di depan ini? Berarti itulah tampilan purchase. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis transaksi pembelian yang kemudian kita mulai entry transaksi. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis transaksi. Ini ada pembelian bahan baku dan pembelian bahan pembantu secara kredit. Kemudian ada pembelian aset tetap secara kredit, pembelian bahan baku dan bahan pembantu secara tunai, pembelian aset tetap secara tunai, dan yang terakhir adalah transaksi dari retur pembelian. Jadi jenis transaksi pembelian tadi seperti awal tadi sudah kamu sebutkan, ada pembelian kredit dan tunai, dan yang ditambah adanya retur pembelian. Ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ya, ini aplikasi Mayok sudah kalian buka. Sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah dalam penginputan atau entry data transaksi. Ya, di dalam job sheet yang kalian pegang itu ada, ya, boleh kalian lihat, buka job sheetnya tentang entry transaksi pembelian. Silakan dibuka job sheetnya. Entry transaksi pembelian. Di job sheet 6 tentang entry transaksi pembelian. Untuk langkah-langkahnya sudah Ibu cantumkan di
di situ ya. Nanti tinggal kalian pelajari, tinggal kalian baca sambil kalian praktekkan menggunakan alat ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu dan aset tetap secara kredit. Ya. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah klik modul purchase pada command center yang kemudian kalian pilih enter purchase. Ya, ini tadi ada purchase, kemudian pilih enter purchase. Ya. Kemudian langkah yang kedua muncul toolbox untuk transaksi. Ini toolboxnya. Ya, ini kotaknya. Kalau kita secara manual itu namanya notanya, muncul notanya. Ya. Tapi kalau komputer akuntansi itu namanya toolbox. Ya. Di sini kita input pertama di sini adalah tentang ID perusahaannya, yaitu kirimkan kemana. Ya. Kemudian di sini ada transaksinya. Kemudian di sini ada nominal uangnya. Ya, sehingga yang harus kita bayarkan sebesar yang sudah Ibu lingkari ini. Ya, jadi nanti ada dokumen transaksi yang kemudian kalian masukkan ke transaksi purchase. Kemudian setelah langkah kedua, di situ ada langkah ketiga, itu adalah mengecek kebenarannya. Benar tidak data yang kita masukkan dalam toolbox ini tadi seperti apa jurnalnya? Ya, di sini ada langkahnya dengan menekan Ctrl R, kemudian akan tampil rekap jurnalnya. Ini yang dikatakan rekap jurnal. Ya, karena ini pembelian secara kredit, maka dia akan berpengaruh pada hutang dan persediaan. Jelas ya? Oke. Setelah kita cek kebenarannya, baru kita klik oke. Ya, kalau sudah betul jurnalnya, nominalnya, baru kita klik oke. Yang kemudian kita klik record. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Berikutnya kita lihat di sini ada pembelian secara tunai. Sama langkahnya seperti pembelian secara kredit. Oke, hanya nanti yang membedakan pada saat tunai itu nanti ada langsung kegiatan pembayaran. Nah ini ya. Setelah tadi kita input ke dalam menu purchase, dia akan muncul box pembayaran. Ini langkah-langkah menu pembayaran ya secara tunai. Yang pertama di sini adalah klik modul banking dan spend money. Ya, setelah kita input dalam purchase, kemudian kita klik bankingnya, baru kita klik spend money yang artinya kita melakukan kegiatan pembayaran. Kemudian yang kedua muncul kembali toolbox. Toolbox di sini adalah toolbox untuk pembayaran. Sesuai dengan permintaan tadi di sini adalah spend money, maka di sini pun akan muncul spend money. Ya, sama seperti tadi, tinggal kita input datanya berdasarkan dokumen. Kemudian yang ketiga, di sini ada untuk mengecek kebenarannya, kita lihat jurnalnya. Ya, apabila jurnalnya sudah betul, berarti pencatatan sudah betul. Ya, di sini karena kita pembayaran yang pasti kas bank kita akan di sisi kredit karena kita bayar pakai uang cash. Kemudian apa yang di debit? Berarti pembelian. Karena kita sedang membayar kegiatan pembelian secara tunai. Dan yang terakhir baru kita klik oke, kemudian di record. Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, silakan Anita. Saya belum paham mengenai itu. Oke, di bagian mananya yang belum paham? Kapan saat terjadinya itu? Oke, Anita saya bertanya, kapan sih terjadinya retur? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kapan saat terjadinya retur? Silakan, boleh berdiri biar kawannya bisa lihat. Retur terjadi pada saat pembelian barang tidak sesuai dengan pemesanan atau rusak. Oke, ya, itu jelas. Jadi retur itu bisa terjadi saat barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan pesanan atau barang yang kita beli itu ternyata ada yang rusak, bahkan mungkin ada yang jumlahnya kurang. Jelas ya, Anita saya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, Indah, silakan. Kenapa bisa jadinya retur? Saya rasa pertanyaannya hampir sama ya. Kalau tadi kapan saat barang rusak, sekarang kenapa bisa jadinya retur?
sesuai, akhirnya kita retur. Dan terjadinya retur itu ya saat begitu kita lihat barang tidak sesuai langsung kita buat retur. Jelas ya? Jadi dua pertanyaan itu sebenarnya hanya ada satu jawaban. Pada saat barang yang dipesan tidak sesuai. Oke, jelas ya? Oke, ada lagi? Ada? Oh, Mega, silakan Mega. Ada yang mau ditanya? Silakan berdiri nak, nggak kelihatan. Silakan berdiri. Sebelah sini. Oke. Bagaimana caranya meretur suatu barang? Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya meretur suatu barang? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, ini kita jadikan bahan untuk diskusi. Berarti ada satu permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga pertanyaan itu kita angkat ke dalam forum diskusi nantinya. Oke ya? Ya, itu tadi sudah kita bahas sedikit tentang kegiatan pembelian. Sekarang karena tadi kita muncul suatu pertanyaan yang belum kita jawab, gue lempar ke kalian belum ada yang bisa menjawab. Kita angkat pertanyaan tersebut ke dalam diskusi. Oke ya. Sekarang kita masuk ke kelompok diskusinya masing-masing. Ya, tapi untuk kelompok diskusi ada beberapa yang diubah. Ya, karena apa? Ada beberapa kelompok yang minggu yang lalu itu masih kurang aktif. Ya, oke. Hari ini berubah. Indri silakan berpindah ke kelompok 4. Silakan Pak Ayu, silakan berdiri, tukar posisinya dengan Indri. Oke, silakan. Ya, untuk yang lain silakan tetap pada posisinya, tinggal berbalik ke belakang seperti biasa. Silakan. Oke, sudah di posisi tempatnya masing-masing. Dia ingat maskernya tetap harus digunakan karena kita sekarang dalam kondisi COVID. Jadi 3M-nya jangan dilupakan ya. Itu tetap. Ya, apalagi saat ini kita sedang posisi berdiskusi. Ya, dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Oke? Diskusi kita hari ini seperti yang ada di LKPD kalian. Ya, kalian sudah pegang LKPD masing-masing. Boleh dibuka halaman 6-nya. Ya. Di situ ada 3 pertanyaan. Ya, bagaimana penerapan pencatatan entry transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu dan aset tetap. Kemudian bagaimana penerapan pencatatan entry transaksi pembayaran utang pada perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga kita tambahkan dari pertanyaan Mega tadi, bagaimana caranya melakukan retur pembelian. Oke, silakan. Untuk mencari, boleh kalian searching melalui internet, silakan ya. Di depan kalian ada komputer, itu sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Boleh kalian gunakan. Boleh menggunakan handphone juga boleh, tapi untuk mencari jawaban. Oke, silakan kerjakan. Ingat, dalam diskusi ini Ibu akan ambil nilai kelompoknya ya. Jadi yang tidak aktif, ya berarti tidak ada nilai. Yang lain cari 2 pertanyaan yang sebelumnya. Ya, apa? Itu hanya sebelumnya. Yang ini biar mencari pertanyaan yang ketiga. Ya. Ya, itu sama aja dengan langkah retur. Silakan. Tapi itu ada jauh-jauh boleh. Karena secara komputerisasi dan secara manual. Silakan. Ya, semakin banyak semakin baik. Oke? Jangan lupa pertanyaan 1 dan kedua tadi juga harus dicari ya. Oke, silakan.
kalau secara komputerisasi itu seperti apa? Ya, saat kita masuk ke dalam aplikasi Maya seperti apa kita melakukan? Oke, nah kita akan Tapi waktunya untuk diskusi. Ada yang sudah? Oke, silakan. Ada kelompok 2. Silakan tolong presentasikan hasil diskusinya ke depan. Dan kelompok lain tolong diperhatikan ya apa yang disampaikan oleh kawannya di depan. Kemudian tolong berikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana cara melakukan retur pembelian. Menurut kelompok kami, cara melakukan retur pembelian yaitu 1. Masukkan ke menu pembelian. 2. Pada menu pembelian klik tombol buat baru yang berada di sisi kanan. Pada halaman retur pembelian, 4. Langkah kedua mengisi detail produk. 5. Langkah ketiga mengisi informasi tambahan. 6. Langkah keempat pengumuman retur pembelian yang baru dibuat. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan kalau ada pendapat dari kalian mulai. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dari hasil diskusi kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Kalian menyampaikan cara melakukan retur secara komputerisasi. Bagaimanakah cara melakukan retur pada suatu barang jika melakukan dengan manual? Terima kasih. Sekali itu tadi penyampaian dari kami tentang komputerisasi. Soalnya kan kita ini sedang pelajaran komputer akuntansi. Nah, ada yang secara manual yang akan dijawab oleh kelompok saya. Silakan. Kawan-kawan yang di kelompok 2, bantu jawab kawan yang di depan. Oke. Cara manual melakukan retur pembelian dengan cara yang pertama, lengkapi formulir pengembalian produk, dan yang kedua, kirim produk yang ingin dikembalikan. Hanya 2 langkah. Dengan melengkapi formulir, kemudian baru kirim produk. Saat mengirim produk, itu perlu tidak formulirnya dibawa? Nah, perlu ya kan? Selain melengkapi formulir yang untuk retur, perlu tidak kita bawa faktur saat kita melakukan kegiatan pembelian? Perlu. Nah, ya, berarti kalau secara manual itu akan berbeda dengan komputerisasi. Ya, kalau di komputer kita hanya menginput, tapi kalau secara manual ya, yang pasti kita bawa dulu faktur saat kita melakukan kegiatan pembelian. Kemudian kita melengkapi formulir melakukan retur, baru menyiapkan barang yang akan kita kembalikan. Ya, itu langkah-langkah dalam melakukan kegiatan retur, baik secara komputerisasi yang sudah disampaikan oleh temanmu dan secara manual. Jelas ya? Ada yang mau ditanya lagi? Nada? Oke, berarti diskusi kita hari ini sudah cukup. Baik, silakan berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Oke, silakan ditutup. Intan? Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi diskusinya. Oke, karena diskusi kita sudah berakhir, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Kembali lagi menghadap ke sini. Oke, silakan. Kelompok 1, silakan dirapikan kembali komputernya. Oke. Kembali lagi menghadap ke ibu ya, menghadap ke whiteboard karena kita akan melakukan evaluasi individu. Tadi diskusi sudah kita lakukan, sekarang kita ambil untuk penilaian individunya ya. Di sini Ibu sudah siapkan pertanyaan pilihan ganda ya, ada 10 pertanyaan.
Nanti silakan dijawab di lembar ini saja jawabnya. Ya, silakan dilingkari jawaban yang menurut kalian betul. Kemudian nanti kumpulkan kembali. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, oke? Jangan lupa tulis nama ya. Terima kasih. Ya, ini udah Ibu terima hasil tesnya kalian ya. Nanti Ibu koreksi seperti yang sudah ya. Minggu depan Ibu bagikan kembali dan jangan lupa minta tanda tangan orang tua. Kenapa? Supaya orang tua bisa melihat sejauh mana kemajuan belajar kalian di sekolah. Oke ya. Itu tadi seluruh kegiatan sudah kita lalui. Sekarang Ibu minta tolong refleksinya ya. Apa sih kelebihan ataupun kelemahan dari penyampaian materi hari ini? Ya, dan jangan lupa juga kalau ada kelemahan berarti akan ada masukan berupa saran. Oke? Ini Ibu bagikan kertasnya, nggak usah ditulis nama ya. Cukup sampaikan apa kelebihan, kelemahan dan sarannya. Oke? Jelas ya? Silakan, sini. Ya, terima kasih. Nah ya, kita lihat dulu. Ibu baca apa kelebihan, kelemahan dan saran yang kalian tuliskan di refleksi ini. Kelebihan yang pertama di sini adalah cara penyampaian yang simpel dan mudah hingga dapat dipahami. Kemudian kelebihan yang kedua, menyampaikan materi secara detail dan ringkas. Oke. Ketiga, Ibu mengajar cukup asik. Wah, asik ya. Bisa sambil bergoyang berarti. Sehingga membuat para murid happy dan lebih mudah dalam memahami materi. Kemudian kelemahannya, pada saat Ibu menjelaskan terlalu cepat sehingga ada bagian yang tertinggal. Oke, ya. Masukkan ini penjelasan terlalu cepat. Maaf sebelumnya ya, Nak ya. Kemudian kelemahan yang kedua, pada saat diskusi orang yang menyampaikan presentasi suaranya kurang apa ini? Kurang apa ini? Oh, suaranya terlalu kecil dan terlalu cepat dalam penyampaian ya. Itu sebagai masukan nantinya ya. Kalau nanti lain kali kalau kita diskusi berarti nggak usah terburu-buru. Ya kan ya, jadi santai aja, sampaikan materinya dengan perlahan-lahan, kemudian dengan suara yang lantang. Saran, lebih banyak melakukan diskusi agar lebih mudah memecahkan masalah. Kalau kita diskusi terus, kapan kita tes formatifnya ya? Kapan Ibu menjelaskan materinya? Boleh ya. Lain kali kita ambil satu momen yang memang kita betul-betul bahas satu materi dengan konsep keseluruhan diskusi. Oke? Ya, itulah tadi kelebihan, kelemahan, dan saran yang sudah kalian berikan. Terima kasih dan mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadi perbaikan untuk penyampaian yang akan datang.
Oke ya, itu tadi setelah penyampaian materi, diskusi, kemudian ada tes formatif ya, kemudian ada refleksi yang sudah kalian berikan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita tarik kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil kegiatan kita tadi? Oke, silakan Mira. Apa yang bisa kamu tarik dari materi tadi? Penerapan pencatatan entry transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, dan aset tetap terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama secara kredit dengan cara pada comment center klik mode purchase dan lalu enter purchase. Yang kedua, kemudian lengkapi jendela enter purchase. Jangan lupa menghilangkan tanda checklist pada teks inklusif. 3. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga dihasilkan rekap jurnal. Dan yang terakhir, jika jurnal sudah benar, klik OK kemudian record. Yang kedua yaitu secara tunai. Melakukan yang pertama pada comment center, klik mode banking, lalu spend money. Yang kedua, kemudian lengkapi jendela spend money. Yang ketiga, untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga dihasilkan rekap jurnal. Dan yang terakhir, jika jurnal sudah benar, klik OK kemudian record. Terima kasih. Nah ya, itu tadi kesimpulan yang sudah diambil oleh temanmu dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu tentang pembelian. Kalau pembelian itu konsepnya ada secara kredit, ada secara tunai. Kemudian dalam pencatatannya di komputer akuntansi itu untuk pembelian secara kredit kita ambil dari menu purchase yang kemudian kita lanjutkan dengan enter purchase. Kemudian muncul toolbox yang lainnya. Setelah input seluruh data transaksi, kita cek dengan Ctrl R untuk melihat apakah sudah betul atau belum langkah-langkah yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian baru kita klik OK dan record. Ya, itu untuk langkah-langkah baik itu pembelian bahan baku, bahan penolong maupun aset tetap. Kemudian yang kedua itu secara tunai. Langkahnya sama saat pembelian secara kredit, yaitu melalui purchase, tetapi yang membedakan itu saat pembayarannya. Setelah kita input di purchase, kemudian kita input di dalam spend money. Dalam artian kita langsung melakukan kegiatan pembayarannya. Ya hari ini, oke. Kalau sudah jelas, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Satu orang mohon pimpin kawannya untuk berdoa. Silakan. Mona. Baiklah kawan-kawan, menurut kita pulang berdoa. Oke, nah ya, itulah kegiatan kita hari ini. Di akan datang kita bahas tentang materi transaksi penjualan. Sama seperti yang sudah nanti untuk gambaran materinya akan Ibu share di Google Classroom-nya ya. Oke. Udah hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja yang telah saya buat. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan guru penguji, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.